Di tanah Priangan yang subur, mengalir Sungai Citarum dengan tenang. Dahulu kawasan ini hanyalah hutan lebat dan rawa-rawa. Namun semua berubah ketika seorang tokoh besar dari Kerajaan Mataram, Dipati Ukur, menginjakkan kaki di tanah ini. Ia melihat potensi luar biasa, tanah subur, air melimpah dan cuaca yang sejuk. Disinilah awal mula kisah Bandung bermula. Dipati Ukur membawa sekelompok orang untuk membuka lahan di daerah dataran tinggi ini. Mereka menebang pohon, membuat pemukiman, dan bertani. Tanahnya yang subur menghasilkan banyak hasil bumi. Penduduk pun semakin banyak berdatangan. Tempat ini mulai dikenal sebagai kawasan yang makmur dan strategis, menghubungkan jalur antara Cirebon dan Batavia. Namun bukan hanya orang Mataram yang tertarik. Belanda, yang saat itu menguasai banyak wilayah di Nusantara, mulai melirik Bandung. Mereka melihat peluang besar untuk menjadikan kawasan ini sebagai pusat administrasi dan perkebunan. Maka, pada awal abad ke-19, Gubernur Jenderal Daendels memerintahkan pembangunan Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos membentang dari Anyer ke Panarukan. Dalam proses pembangunannya, Daendels memerintahkan pembangunan jalan yang melewati Bandung. Namun saat itu, Bandung belum memiliki pusat kota yang tetap. Daendels kemudian memerintahkan agar pusat pemerintahan dipindah ke dekat jalan besar tersebut agar lebih mudah dijangkau. Perintah itu direspon oleh Bupati Bandung saat itu, R.A. Wiranata-Kusuma II. Ia memindahkan pusat kota dari daerah Krapyak, sekarang Dayeuhkolot, ke lokasi yang lebih tinggi dan strategis di sekitar alun-alun yang sekarang. Maka berdirilah pusat kota Bandung yang baru, dekat Sungai Cikapundung, dan jalan yang dilewati oleh pos-pos Belanda. Tanggal 25 September 1810 menjadi momen penting. Pada hari itu dikeluarkan surat keputusan resmi dari pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan kawasan itu sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bandung. Hari itu kemudian dikenang sebagai hari lahirnya kota Bandung secara administratif. Bandung pun mulai tumbuh pesat. Banyak bangunan bergaya kolonial mulai dibangun. Kantor pemerintahan, sekolah, rumah-rumah mewah, hingga jalan-jalan lebar dengan pepohonan rindang. Orang Belanda menjuluki Bandung sebagai Paris van Java karena keindahannya yang menyerupai kota Paris di Eropa. Seiring waktu, Bandung tak hanya jadi pusat pemerintahan tapi juga pendidikan. Pada 1920, berdiri Technische Hogeschool te Bandueng yang kini dikenal sebagai ITB. Banyak tokoh nasional termasuk Ir Soekarno pernah mengenyam pendidikan di sana. Bandung menjadi pusat lahirnya pemikir-pemikir besar bangsa. Selain itu, Bandung juga menjadi tempat berkembangnya pergerakan nasional. Banyak organisasi pemuda dan pergerakan kebangsaan lahir di kota ini. Diskusi-diskusi politik tumbuh subur di warung kopi dan aula kampus. Bandung pun menjadi kota yang berperan besar dalam membentuk identitas Indonesia. Masa pendudukan Jepang sempat memporak-porandakan suasana Bandung. Banyak aset Belanda diambil alih, dan rakyat hidup dalam tekanan. Namun, semangat perjuangan tak padam. Setelah Jepang menyerah, Bandung kembali menjadi medan pertempuran, kali ini melawan sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia. Peristiwa heroik pun terjadi, Bandung Lautan Api. Pada 24 Maret 1946 rakyat dan pejuang membakar kota mereka sendiri agar tidak jatuh ke tangan musuh. Asap hitam membumbung tinggi. Bandung berubah menjadi lautan api. Dunia menyaksikan keberanian rakyat Bandung mempertahankan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Bandung perlahan bangkit dari puing-puing. Gedung-gedung yang hancur dibangun kembali. Kehidupan kota kembali menggeliat. Bandung pun bersiap menulis lembaran baru dalam sejarah bangsa, kali ini bukan sebagai medan perang, tapi sebagai pusat konferensi dunia. Tahun 1955, dunia menyaksikan Bandung menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika. Negara-negara dari dua benua berkumpul, menyuarakan perdamaian dan kemerdekaan. Bandung kembali bersinar di panggung dunia, bukan karena perang, tapi karena diplomasi dan solidaritas antar bangsa. Konferensi Asia Afrika meninggalkan jejak besar. Gedung Merdeka menjadi simbol semangat anti-kolonialisme. Kota Bandung semakin dikenal di mata dunia. Pariwisata pun mulai berkembang, menarik pengunjung dari dalam dan luar negeri
untuk menyusuri sejarah dan keindahannya. Di era Orde Baru, Bandung tumbuh sebagai kota industri dan pendidikan. Universitas dan institusi riset bermunculan. Jalan-jalan utama dipenuhi toko dan kendaraan. Tapi di balik modernisasi itu, Bandung tetap menjaga akar budayanya. Dari kesenian Sunda hingga kuliner khas seperti batagor dan seblak. Memasuki abad ke-21, Bandung menghadapi tantangan baru. Kemacetan, polusi, dan pertumbuhan penduduk yang cepat. Namun warga Bandung tak tinggal diam. Banyak komunitas dan inovator lahir, membawa solusi kreatif. Bandung dikenal sebagai kota kreatif, tempat ide-ide segar bermunculan. Pemerintah kota pun mulai berbenah. Ruang publik seperti taman, trotoar, dan area wisata diperindah. Teknologi mulai diterapkan dalam pelayanan publik. Bandung berubah menjadi kota yang ramah untuk generasi muda, seniman, dan pebisnis. Semangat gotong royong tetap hidup di tengah modernisasi. Bandung juga dikenal sebagai kota mode dan musik. Banyak band besar lahir dari kota ini, seperti Peter Pan, The Changkuters, hingga Mocha. Pusat belanja seperti Dago dan Cihampelas menjadi surga fashion anak muda. Bandung tak hanya tempat tinggal, tapi juga pusat gaya hidup. Kini Bandung bukan hanya milik warga Jawa Barat. Kota ini menjadi milik semua yang pernah tinggal, belajar, dan jatuh cinta padanya. Dari sejarah perjuangan hingga semangat inovasi, Bandung telah membuktikan dirinya sebagai kota yang tak pernah berhenti bermimpi dan berbenah. Begitulah asal-usul dan perjalanan panjang kota Bandung. Dari hutan lebat menjadi kota perjuangan, lalu kota pendidikan, hingga kota kreatif masa kini. Bandung adalah cermin semangat Indonesia, ramah, kuat, dan penuh harapan. Bandung bukan sekadar kota, tapi cerita yang hidup dan terus ditulis.